Dia kenapa tuh, kenapa? Cuma nepok pundak, cek. Seolah-olah orangnya jadi nggak sadar, minta kunci dikasih, tasnya minta dikasih. Terus video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas tentang hipnotis atau gendam lagi nih guys, alias kejahatan hipnotis yang ada di jalan-jalan. Karena belakangan ini lagi rame banget tuh. Ada video yang menunjukkan seolah-olah ada pelaku kejahatan hipnotis ketangkep, ibu-ibu, terus diamuk massa, dan setelah klipnya selesai langsung ada bukti seolah-olah itu CCTV-nya yang menunjukkan bagaimana cara si pelaku dalam menghipnotis. Dan di CCTV tersebut memperlihatkan kejadian yang hipnotis tepuk pundak terus motornya langsung diambil. Nah ini kan netizen jadi ngebantah gue, tuh buktinya ada kan hipnotis yang tepuk pundak terus orangnya nggak sadar terus motornya diambil. Tuh Bang Marcel berarti salah. Ini ada nih bukti CCTV yang memperlihatkan orangnya nggak pakai ngomong-ngomong, tepuk pundak, nggak sadar terus langsung dibawa motornya. Wah. Nah ajaibnya kali ini bukan hanya datang requestan dari netizen untuk membahas ini, tapi datang juga dari keluarga gue, yaitu abang gue, Ustadz Muaz. Nanyain ke gue nih lewat chat. Ini tumben banget guys. Biasanya abang gue, Ustadz Muaz itu cukup detail, kritis banget lah, nggak gampang bingung dalam melihat sebuah keajaiban atau ngelihat sebuah video. Nah kali ini abang gue sampai nanya ke gue. Nah ini ajaib banget nih video kali ini nih. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita lihat dulu cuplikan yang belakangan ini viral di masyarakat. Sebelum gue akan bongkar sebenarnya itu apa dan penjelasannya bagaimana. Oke. Nah ini videonya nih. Tuh, langsung ke cut. Seolah-olah, aduh ini ada musiknya ya. Kita offin aja. Seolah-olah ada orang jatuh di jalanan, minta tolong. Wah, nah ini ibu-ibu yang diduga yang tadi tuh, yang tadi di amuk massa nih. Padahal pakaiannya merah. Nih. Dia kenapa tuh, kenapa? Cuma nepok pundak, cek. Seolah-olah orangnya jadi nggak sadar, minta kunci dikasih, tasnya minta dikasih. Terus tuh, langsung linglung ceritanya nih guys. No, yang satu menghampiri motornya. Tuh jalan. Set. Orangnya seolah masih linglung nih, habis ditepuk. Astagfirullahaladzim. Ini parah banget sih emang ya, videonya ya. Ini aneh nih. Tuh, ada sebuah keanehan. Kamu nyadar gak? Nih, pertama, gue akan bilang bahwa ini adalah dua video dari dua kejadian yang berbeda. Terus yang kedua nih, kalau misalkan memang berbeda, buktinya di CCTV-nya ada tuh. Orang yang mempraktekkan ilmu sekali tepuk nggak sadar, berarti ada dong gitu. Enggak guys, sebenarnya nggak ada ilmu yang sekali tepuk nggak sadar. Sampai saat ini kalau emang ada, silahkan kontak ke admin gue, pembuktian. Dan kalau beneran ada, gue beliin apapun yang dia mau. Gue kasih berikut bulanannya. Kayak misalnya dia pengen punya mobil yang apa gitu, atau rumah yang kayak gimana. Berikut gue kasih bulanan uang senilai 20 juta deh. Seumur hidupnya. Kalau itu beneran bisa terbukti ya. Nah, yang CCTV-nya ini awalnya juga gue mikir, ini kalau hoax pasti ada video panjangnya nih. Ini kalau hoax, apa dong lucu-lucuannya gitu. Yang membuat gue yakin itu adalah video hoax, pertama adalah dari watermark di video tersebut, yaitu watermarknya Komedi SKB.
nama pembuat video tersebut udah jelas-jelas ada nama komedi. Komedi itu berarti lucu-lucuan. Komedi SKB-nya ini, untungnya ini nggak ditaruh di pojok kanan atas atau pojok kiri atas doang. Tapi bener-bener dibuat jalan-jalan. Kayaknya dia tahu tuh, pernah bikin video serupa, video hoax serupa, video bohong-bohongan serupa, yang kemudian diupload ulang, dan logonya ditutupin. Sehingga kali ini, video komedi SKB itu logonya beneran digerak-gerakin. Jadi nggak bisa ditutupin lagi tuh. Ya bagus sih untuk menekankan kalau itu videonya cuma sekedar bohong-bohongan alias konten-kontenan doang gitu. Karena namanya jelas, komedi gitu. Terus yang berikutnya adalah, kalau kamu perhatikan videonya, itu ada kejanggalan tuh. Masa iya orang, ibu-ibu nih, abis ngambil motor, kalau emang itu beneran kejadian, abis ngambil motor jalan ke depan, seng. Di ending video, itu yang ngambil motor balik lagi. Masa iya nih, ini penjahat nih, udah ngambil motor nih, set, jalan ke sana nih. Terus endingnya balik lagi. Ya kalau jalan ke sana, jalan aja kabur gitu. Nggak mungkin dong balik lagi dong. Masa ya, habis ngambil motor, set, jalan. Iya, kita salah jalan tau. Muter balik. Masa muter balik ke sana? Ini kan aneh banget gitu. Kalau emang itu beneran kejadian, nggak mungkin si pelakunya muter balik lagi. Nah, mungkin kalau misalkan sampai sini aja pembahasannya, teman-teman mungkin akan berpikir ini hanya sekedar asumsi pesulap merah pribadi, itu videonya hoax. Kurang kuat kalau cuma sekedar kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, yang tadi gue udah sebutkan. Perlu ada bukti lebih otentik nih dari si pembuatnya yang menyatakan itu adalah video hoax. Oke, akhirnya gue carilah nih guys, di YouTube, di Instagram, komedi SKB. Ini sebenarnya apa nih komedi SKB nih? Konsep konten-kontennya tuh apa? Beneran komedinya kayak gimana? Nah, di kolom komentar di channel mereka ada yang komentar ini. Sangat gampang ilmu ginian, asal kontennya temennya, kalau enggak temennya enggak paham. Tuh, asal kontennya kok itu temennya sendiri gitu, alias settingan. Itu baru bisa dibuat videonya. Dan dijawab sama si channelnya, yaitu iya. Dia mengaku itu emang teman-temannya dia semua, itu konten doang gitu. Terus di bawahnya lagi ada komentar lagi. Wak, di IG udah banyak yang kegocek sama konten ini. Diketawain sama dia, masa sih? Tutup mulut. Si pemilik channel kelihatannya memang bukan orang yang ngerti hukum ya, karena ini bahaya nih. Dia bisa membuat kegaduhan dengan konten hoaxnya. Ini bisa kena pasal guys, kalau ada yang mau melaporkan ya. Ini ada yang bilang tuh, dosa jariah tuh, bohongin orang. Dia cuma ekspresi, wow gitu. Gue nggak ngerti sih sama si pemilik channel ini nih, tujuannya apa? Apakah memang cuma pengen nyari viewers, keren-kerenan doang? Atau tujuannya ke arah mana? Karena komedinya juga nggak ada komedinya. Ini real, bikin konten hoax yang membuat gaduh masyarakat nih. Ini bisa kena pasal loh. Terus juga gue menemukan, dia upload pertama ternyata bukan di YouTube, tapi dia upload pertama di Instagram. Tanggal 21 April 2025. Coba kamu lihat video-video yang lainnya, ya, yang tersebar di berita-berita medsos-medsos, kamu cari. Ada nggak yang upload di bawah tanggal 21 April 2025? Nggak ada. Rata-rata uploadnya tanggal 22, 23, 25. Gue udah cek. Dan diberikan hashtag komedi SKB, Muhammad Yanuari, Wak Bonar, Harry Gibran. Ini apa tujuannya ya dia buat video kayak gini ya? Gue nggak ngerti nih ya, sama pola pikir orang-orang yang kayak gini nih. Membuat konten hoax tanpa tujuan, tanpa maksud, cuma pengen biar viewersnya tuh naik, udah gitu doang. Aneh ini, sumpah. Kayaknya perlu dicek deh psikologis lu deh, ya, si Ari Grand 2 ini. Dan gue udah coba kontak juga guys, DM-nya si Ari Grand 2 ini untuk dia klarifikasi tujuannya kenapa dia bikin konten itu tuh. Nih, sore brother, saya mau tanya dong, video komedi SKB yang hipnotis itu ada full videonya nggak ya? Karena banyak dipercaya kejadian itu asli, itu kontenmu, gitu. Yang ini itu, gue kasih. Nggak dijawab sama sekali sama dia nih. Ini sumpah nggak jelas banget ini orang. Coba guys, kamu tolong ramein Instagram si pembuat konten hoax ini, Arye.Grand 2. Kamu tulisin di kolom komentarnya, klarifikasi lu, konten hoax lu buat gaduh masyarakat gitu.
konten hoax lu membodohi masyarakat gitu ini guys. Coba deh guys, ya mungkin nanti ada polisi yang melihat dan tahu kalau itu sebenarnya konten hoax, bisa membuat hukuman untuk si Ari Grand 2 ini, dan bisa jadi pembelajaran juga untuk masyarakat Indonesia agar hati-hati dalam membuat konten, dan harus ada tujuannya gitu. Apakah edukasi, kalaupun komedi, lucunya di sebelah mana gitu. Karena kalau kayak gini doang, jatuhnya malah jadi kayak nyebarin hoax, pembodohan, rame-rame, terus masuk berita di TV, hore 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 hore, video gue masuk TV, gitu doang gitu. Karena ada guys nih, beberapa videonya si komedi SKB masuk TV, dia videoin, terus dijadiin reels lagi. Wih, komedi SKB masuk TV lagi. Sumpah ini norak, lu norak Ari Grand 2. Otak lu tuh kalau kayak gini konsepnya, termasuk ke dalam jajaran SDM yang tiarap, bukan SDM rendah lagi. Ini SDM tiarap, membuat kegaduhan di masyarakat sehingga masyarakat terbodohi sama konten hoax lu gitu. Sebenarnya ini ramenya ketika diposting sama akunnya Denis Muhammad, apa nih kepanjangannya nih? L titik 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 titik. Hati-hati nggih, sekarang banyak modus di jalan raya, astagfirullah segitunya sih mak cari uang. Nah, di kolom komentarnya ini guys, sumpah guys, banyak banget orang yang percaya itu tayangannya asli, padahal jelas-jelas watermarknya udah bergerak tuh, ada komedi SKB. Tapi ya emang yang salah sebenarnya bukan masyarakat awamnya ini, masyarakat Indonesia. Yang salah komedi SKB-nya ini bikin video kayak gitu, hoax kayak gitu, untuk apa tujuannya gitu. Cuma pengen ngebodoh-bodohin masyarakat doang, terus nyari viewers, lu nggak dapat apa-apa coy, sumpah. Dan gue udah coba kasih tahu ya ke masyarakat bahwa video tersebut sebenarnya hoax. Nih, di kolom komentarnya Denis Muhammad ini nih. Nih, video ini hoax alias cuma konten ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Pembuat video ini aja jelas itu dari nama channelnya, Komedi SKB. Namanya juga komedi, tidak pernah ada ilmu tepuk pundak, langsung nggak sadar. Kalau ada sok sini, pembuktian sama saya kasih 10 miliar. Kalau ada yang bisa buktiin langsung ke saya. Nggak pernah ada guys ilmu yang di jalanan yang sekali tepuk pundak nggak sadar. Itu sebenarnya dibuat oleh mereka-mereka yang ditipu di jalanan. Terus dia malu mengakui bahwa dirinya dia itu gampang ditipu sama orang yang baru ketemu. Akhirnya otaknya membuat-buat alasan gimana caranya agar gua nggak dianggap bodoh. Yaitu dengan cara, dihipnotis. Nggak sadar, terus ada yang minta, gue kasih gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Hipnotis dijadikan kambing hitam untuk mereka-mereka yang egonya terlalu tinggi untuk mengakui dia ditipu. Padahal kalau dia mengakui dia ditipu, dia bisa edukasiin tuh ke masyarakat luas bahwa tadi gue ketemu orang, terus orang ini janjiin gue A, B, C, terus akhirnya gue kasihlah tuh motor gue karena gue kasihan sama dia misalnya gitu. Terus dia jalan, motor gue hilang. Nah, ternyata itu penipuan. Lu hati-hati ya bro kalau ketemu kayak gitu. Kan bisa gitu. Kan bisa untuk amal jariah, bisa untuk edukasiin, untuk mencegah kemungkaran gitu. Kok nggak dilakukan, malah dia berpikir gimana caranya biar gue nggak dianggap bodoh. Oh, gue ngebohong aja, gue dihipnotis tadi gitu. Nggak ada guys, sumpah dah. Ilmu sekali tepuk pundak nggak sadar itu nggak ada. Gue akan jawab beberapa komentar yang mengomentari komentar gue. Yang benar ciri-ciri orang mau dihipnotis beneran itu gimana Marcel? Yang benar ciri-ciri para pelaku kejahatan, penipu-penipu yang katanya hipnotis itu adalah pertama, dia terlihat baik sehingga pikiran analisis kamu menurun. Karena pikiran manusia ketika melihat seseorang yang terlihat baik, pikiran kritisnya akan turun tuh, akan off. Karena dia mikir orang kayak gini nggak mungkin berbohong. Orang kayak gini nggak mungkin nih dia ngerugiin gua. Nah, hati-hati guys. Ketika kamu melihat orang yang terlihat baik, itu bisa jadi dia nipu lu gitu. Karena gampang banget kepercayaan lu diambil ke orang-orang yang kayak gitu, yang terlihat baik. Hati-hati. Sebenarnya yang bisa menyakiti kamu bukanlah mereka-mereka yang memegang pedang besar di depan kamu. Tapi yang bisa menyakiti kamu adalah mereka-mereka yang memegang pisau kecil di balik punggungnya, lalu berpura-pura meluk kamu, berpura-pura sayang ke kamu, berpura-pura baik ke kamu, lalu dia nusukin pisaunya. Itu yang bisa nyakitin kamu. Jadi semoga di sini udah paham ya. Ketika teman-teman keluar rumah, pikiran kritisnya itu nggak boleh berhenti guys, nggak boleh off walaupun kamu bertemu orang yang terlihat baik.
Karena kamu belum kenal aslinya dia kayak gimana. Dia terlihat baik aja nggak cukup untuk membuat pikiran kritis kamu off gitu. Oke? Terus ciri-ciri yang kedua selain terlihat baik adalah terlihat kaya raya. Ini hati-hati juga guys. Terlihat kayak, pakai mobil, terus pakai jas bagus, rapih dan semacamnya. Orang-orang yang di kelas menengah hingga menengah ke bawah melihat kayak gitu, dia akan berpikir, wah orang kaya gini mah udah banyak duit, nggak mungkin nipu gua. Nah itu salah juga guys. Pikiran kritis kamu ketika kamu melihat orang yang seolah-olah ekonominya di atas kamu berpikir, orang kayak gini mah banyak duit, nggak mungkin nipu gua nih. Orang begini mah pasti nggak bakalan nih ngebohong dan semacamnya. Enggak guys, enggak juga kayak gitu. Orang mau di menengah ke atas, menengah ke bawah, ada kemungkinan dia nipu. Karena ada gangguan psikologis yang namanya kleptomania. Nah, orang-orang yang punya gangguan psikologis kleptomania ini, dia akan bahagia ketika bisa mengambil barang atau harta orang lain jadi milik dia. Mau dia kaya atau miskin, ketika dia punya gangguan psikologis kleptomania itu, dia selalu punya hasrat untuk mengambil barang ataupun harta orang lain yang ada di sekitarnya. Itu bahayanya. Maka dari itu, hati-hati terhadap orang yang pertama yang terlihat baik, yang kedua orang yang terlihat kaya, yang kamu nggak kenal, hati-hati. Terus yang ketiga adalah orang yang kamu lihat kasihan. Ini juga hati-hati guys. Karena gue denger nih, ada beberapa kejadian kayak di mall-mall ada ibu-ibu yang pakaiannya tuh biasa-biasa aja. Terus dia nyari targetnya tuh yang kelihatan pakaian tuh glamor atau menurut dia tuh ini orang kaya nih, pasti banyak duit nih gitu. Dia ngajak ngobrol dulu biasanya tuh, untuk terlihat seolah-olah orang baik. Nanyain, "Dek, bajunya bagus banget, Dek." "Iya, Dek, ini kalau beli baju bagus ini belinya di mana sih?" Nah, itu dia memberikan pujian-pujian untuk memenuhi egonya tuh. Ego si targetnya dulu nih. Ketika orang, "Wah, iya Bu, ini saya beli di sini." Kan kepancing tuh, udah bahagia tuh. Terus mulai tuh dia nanya-nanya kayak alamat tinggalnya di mana, Dek? "Kalau Ibu mah di sini deh, nih deket gitu. Kalau Adek orang sini juga, Dek." gitu. "Sering ya ke mall ini ya? Ini sama siapa aja deh ke sini?" gitu. Dia biasanya nyarinya yang sendirian gitu, karena biar nggak ada orang lain yang ngingetin ketika dia minta transfer. Nah, ketika si pelaku ini melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar akrab, baru tuh dia mulai ngeluh. "Iya Ibu, anak Ibu lagi sakit, ada 2. Ibu udah nyari kemana-kemana. Ade mah enak ya hidupnya ya. Iya Ibu tuh udah suami kemarin kecelakaan." Nadanya dipelanin tuh, biar si korban tuh ngedengerin fokus. Ih kasihan banget. "Terus Ibu juga kemarin baru dipecat. Ih jahat banget bos Ibu. Ibu padahal udah kerja bertahun-tahun. Ya gimana ya deh. Ini Ibu juga lagi butuh dana nih buat operasi anak, bla bla bla." Akhirnya singkat cerita minta transfer lah. Nah, ketika ditransfer beneran, rasa ibanya kepancing, rasa kasihannya kepancing si korban. Transfer beneran berapa puluh juta, belas juta. Mungkin pas jalan keluar mall, tiba-tiba ada suaminya naik motor, jemput, jalan. Nah, dengan melihat gitu korban, anjir berarti gue ditipu dong, itu suaminya ada. Motornya juga motor gede, orang kaya. Wah, kok gue bisa percaya aja ya sama cerita ibu-ibu tadi ya? Kok mau aja ya transfer ya? Ditipu dong. Nah, ketika si korban nggak terima dirinya ditipu, pikirannya akan membuat-buat alasan. Fix tadi mah, bukan gue yang bodoh. Tadi fix berarti gue yang dihipnotis. Itu. Kejadian sebenarnya kayak gitu guys. Jadi hati-hati banget dengan 3 hal yang tadi gue udah sebutin. Orang yang nggak dikenal ya, yang terlihat baik. Yang kedua, yang terlihat kaya. Yang ketiga, orang yang memancing iba kamu atau memancing kasihan kamu. Orang yang terlihat kasihan. Ini hati-hati banget guys dengan 3 orang ini. Karena pikiran kamu otomatis kritisnya akan off ketika menemukan 3 sosok orang yang tak dikenal dan memperlihatkan 3 sifat yang ini nih. Hati-hati. Terus ada komentar juga dari akun bernama UMM Jill. Ini balas yang tadi, ciri-ciri orang mau dihipnotis beneran itu gimana. Ilmu hipnotis itu ada dalam dunia medis. Dalam dunia medis iya betul, hipnoterapis masuk, betul. Tapi kalau dalam dunia psikologis ada aliran psikologis yang tidak menerima hipnotis itu sendiri dan menganggap hipnotis itu adalah pseudoscience. Ada juga aliran psikologis yang mempercayai hipnotis itu ya memang bagaimana mengolah kata-kata membuat seseorang percaya lalu mengikuti arahan kata-kata kita gitu. Jadi memang di dunia psikologi sendiri
kebagi jalur tuh, setahu gue kayak gitu guys. Kalau di dunia medis, iya betul ada hipnoterapi. Tetapi nggak seenteng itu tinggal ngeliatin mata or tepuk pundak. Kita diajak bercengkrama dan dibawa ke cerita-cerita di alam bawah sadar supaya tidak fokus dengan rasa sakit. Tapi kalau hipnotis-hipnotis yang beredar di masyarakat itu kebanyakan cerita hoax. Betul. Mereka biasanya menggunakan kata-kata dihipnotis untuk melepaskan diri dari rasa bersalah karena telah menyerahkan hartanya dengan mudahnya. Polos or tidak berpikir panjang. Jadi mereka bersalih karena dihipnotis. Berdalih ini tipe nih, padahal itu murni karena kelalaian mereka terlalu mudah dibohongi atau ditipu. Berarti UMM Jil ini pinter nih, wawasannya bagus tentang hipnotis, dia udah bisa menjelaskan yang baik. Dia juga mengedukasikan bahwa hipnotis yang tepuk pundak itu hoax. Iya betul, memang ilmu seperti itu hanya hoax, hanya dijadikan topeng untuk mereka-mereka yang merasa bersalah atau nggak mau dianggap bodoh karena ditipu tadi. Padahal ya daripada kamu punya ego untuk menutupi kamu gampang dibodohi dan semacamnya, mendingan kamu ceritain kronologinya agar nggak ada lagi orang lain yang terkena penipuan seperti kamu, kan gitu harusnya ya. Kalau komentar-komentar yang lain sih, kasih paham bang, syukurlah pesulap merah muncul, hampir saja aku tertipu. Affiliate_TikTok. Lu aja kena sama Ferdian Sel. Nah, tentang yang gue sama Ferdian, itu perlu gue jelasin nih guys, bahwa itu kita lagi ada di acara TV. Acara TV itu acara hiburan gitu. Dan juga Ferdian itu senior gue di dunia hipnotis. Gue juga praktisi hipnotis. Ferdian juga praktisi hipnotis. Ferdian dari IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Gue juga dari lembaga yang sama, Indonesian Board of Hypnotherapy. Kita gelarnya sama-sama nih dari IBH. Gue punya gelar CH. Ferdian bahkan bukan hanya CH, dia udah nyampe S3-nya kalau nggak salah, CI itu. CH, CHT, CI. Kalau gue CH S1, untuk memang gue fokusnya hanya di dunia entertain aja. Gue nggak membuka klinik, gue juga nggak membuka hipnoterapi, makanya gue pikir nggak perlu lanjut ke CHT atau CI lah. Cukup di CH aja, karena kan gue entertain. Ya cuma sekedar nidurin orang, terus ngerjain kan gitu doang. Jadi nggak perlu sampai CHT, CI gitu. Tapi belajar mah iya. Tapi untuk ikut ujian kayak dapat sertifikasinya enggak. Nah kalau Ferdian itu, dia bukan hanya punya gelar CH, CHT, CI. Bukan hanya bergerak di dunia entertain doang guys. Dia bener-beneran menjadikan hipnotis itu menjadi profesi. Dia bagian dari tim asesor BNSP tuh di Indonesia. Jadi di Indonesia hipnoterapi itu sudah diakui oleh nasional, oleh negara, sehingga ada sertifikasi legalnya tuh BNSP, dari BNSP, hipnotis dan hipnoterapi. Nah, Ferdian itu tim asesornya dan juga tim pengetesnya. Udah layak belum nih untuk dapat sertifikasi BNSP itu gitu. Terus gue denger juga guys, Ferdian itu termasuk tim pengetes yang galak. Jadi beneran dites pengetahuannya udah sepaham apa, karena bahaya kalau sampai dia nggak banget paham, tapi udah ngelayanin orang di klinik-klinik hipnoterapi, ini bahaya banget gitu. Makanya harus detail sih, ya memang mau nggak mau harus galak sih. Nah jadi udah tahu ya background gue dan Ferdian. Ferdian itu bisa dibilang senior gue. Sedangkan gue mah S1-nya doang, gue fokusnya di entertain-nya aja untuk nidurin anak orang, terus udah gue kerjain gitu. Seperti yang di video-video gue yang ini nih, kan banyak tuh gue praktekin hipnotis. Nah, ketika di TV, gue kan diundang nih, ada budget bintang tamunya dong, gue di TV dong, di TV itu. Ketika di TV itu, kita harus lucu-lucuan. Nah, konsepnya di situ, di briefingin sama tim kreatif. Mas Marcel nanti dihipnotis sama Ferdian ya. Gue berpikir, ya oke lah, mau-mau aja gue gitu. Karena dia juga senior gitu. Terus juga ini sekalian edukasi bahwa orang yang bisa dihipnotis itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat fokus yang baik, atau orang-orang yang cerdas. Karena di luar sana ada pembodohan guys, yang bilang bahwa hipnotis hanya bisa terjadi ke mereka-mereka yang bodoh gitu. Enggak. Nah, gue mikir ya udah sekalian aja kita edukasi ini. Gue kan kritis nih, bahwa orang kritis, orang yang pinter juga bisa dihipnotis gitu. Nah, gue mikir bisa lah buat kalian lucu-lucuan, sama buat edukasi bahwa orang yang punya fokus baik dan orang yang mau itu bisa dihipnotis gitu. Ya udah, karena dia senior gue juga, gue menghormati Ferdian luar biasa dalam praktek hipnotisnya. Makanya ketika gue dikasih sugesti ya gue terima aja. Nanti jongkok gini. Ya welcome gitu. Kenapa so what gitu. Tinggal fokus ikutin sugestinya, selesai kan. Hipnotis simpelnya kayak gitu. Kayak contohnya nih, gue pengen hipnotis teman-teman semua. Kamu semua nih. Iya, kamu nih yang sekarang nonton video ini nih. Misalnya gue pengen hipnotis kamu nih. Oke, sekarang kamu duduk yang tenang, relax, santai.
nafas yang lancar, seperti biasanya, tenang, santai. Nah, sekarang, coba tangan kamu kayak gini, angkat tangan kanannya angkat, tangan kirinya seperti ini. Oke, terus kamu gini-giniin. Bagus, fokus. Kayak gini-gini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ngapain kamu ngelakuin itu? Nah, itu, kalau kamu yang ngikutin, ya berarti karena kamu mau kan ngikutin. Dengan alasan pengen tahu nih kayak gimana. Bagi kamu yang nggak ngikutin, ya karena kamu nggak mau. Itu doang. Maka dari itu, hipnotis simple sebenarnya. Mengikuti apa yang kita katakan, sugesti yang kita utarakan, tanpa alasan, tanpa maksud dan tujuan. Dia ngikutin. Nah, kayak gitu. Begitupun yang ketika gue Ferdian. Ya karena gue mau. Kalau gue nggak mau nih, nanti kalau ini jongkok ya. Kalau gue nggak mau, ya bisa aja nggak mau gitu. Bisa aja. Karena hipnotis itu simple itu guys. Cuma fokus memahami arahan sugestinya kayak gimana. Kita ikutin, udah. Terjadi, terlaksana kayak gitu. Nggak ada ilmu yang tepuk pundak nggak sadar gitu. Enggak. Ferdian pun, bukan hanya Ferdian. Gua, Ferdian, Romi Rafael, dan semua praktisi hipnotis yang ada di Indonesia pasti mengedukasikan yang sama. Bahwa ilmu tepuk pundak itu nggak pernah ada di Indonesia. Itu adalah penipuan atau pembohongan publik yang sampai saat ini masih dipercayai sama banyak masyarakat. Oke, jadi udah cukup paham ya bahwa yang tentang gua dihipnotis sama Ferdian ya karena gua mau. Sebenarnya orang yang udah belajar hipnotis, dia jadi bisa ngatur guys, antara mau atau enggak gitu. Ya karena kita udah tahu rahasia dan penjelasan bagaimana pikiran manusia, otak manusia. Nah sekarang lanjut lagi ke pembahasan yang CCTV settingan tadi. Gua akan perlihatkan bagaimana video komedi SKB ini memang cuma nyari viewers, nyari rame doang, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Ini gangguan psikologi sih yang bikin video-videonya nih. Nih, lihat. Ada. Tuh. Punya tetangga kurang ajar, tebang pohon tanpa izin pemiliknya. Punya tetangga kurang ajar, tebang pohon tanpa izin. Nih, lihat videonya. Ini menghasilkan ini. Setiap tahun dia buahnya banyak. Kupajakan. Habis menemukan di tebang tetangga ini. Kamu susun lagi tuh. Pokoknya itu. Dari mana Kak pola lagi? Kok enak-enak kali kamu nebangin pohon orang. Bukan permisi dulu. Mau mati nih Kak. Udahlah. Siapa yang bilang mau mati? Dia setiap tahun ini berbuah, kupajakan. Mana mau berbuah? Banyak lumut-lumutnya nih kita. Alah, itu kan cerita kamu. Aku yang tahu. Ini punya pohon aku. Tetangga suka hati aja. Berapa lah kayak ini Kak? Udah kami damai lah. Enggak mau aku. Pokoknya itu disatu-satukan lagi. Sangkut-sangkutkan itu. Mana nyangkutkannya lagi? Tuh, selesai lah ya. Sampai ending kayak gitu-gitu doang, kayak berantem-beranteman dan semacamnya. Ini rame banget tuh, 107.000 like. Terus komentar-komentarnya tuh, jangan lupa mampir di YouTube Komedi SKB ya guys, ketawa. Awalnya saya geram, ternyata konten tuh. Nah, ini di video berikutnya dia upload juga guys. Ini kegagalan dalam syuting video yang tadi viral juga tuh, 107.000 like. Nih, lihat. Nih, konten gagal. Ini video yang tadi. Siapa yang nyuruh kau ngambil apa ini? Pohon ini. Nah, tuh kan ketawa-ketawa. Sih? Jadi nggak jelas ini, si komedi SKB ini tujuannya arahnya kemana? Cuma ngumpulin viewers rame doang kayak gitu, itu maksudnya apa gitu? Komedi enggak, memberikan edukasi juga enggak, cuma bikin gaduh masyarakat doang gitu dengan konten hoaxnya. Jadi udah terbukti ya, bahwa channel komedi SKB itu semua kontennya konten hoax, kontenan doang, settingan, termasuk yang tadi yang CCTV-an itu pakai kamera handphone dia taruh di atas gitu seolah-olah CCTV guys. Terus gue nyari tahu lah video pertama, terus ini yang ibu-ibu di amuk ini kasus apa sebenarnya? Gue sempet nyari-nyari di ChatGPT nggak ketemu. Gue cari muka ibu-ibunya akhirnya, muka ibu-ibunya gue cari di Google gambar, akhirnya ketemu guys. Gue cari-cari bawah-bawah, ketumbuk-ketumbuk berita hoax yang kejahatan hipnotis tadi tuh, karena berita-berita lainnya. Gue cari-cari ke bawah, ketemulah akhirnya. Ternyata kejadian itu terjadi di Cikunir, dan itu memang si ibu-ibunya diduga itu pelaku kejahatan hipnotis pada saat itu. Terus kegep sama warga pas dia lagi nipu. Nah, akhirnya diamuk massa. Tapi konsep si ibu-ibu yang diamuk ini nggak ketahuan guys, gimana konsep dia nipu. Kayak contohnya nih, kasus hipnotis tersebut terjadi Jumat 26 April 2025. Jumat 26 April,
Sedangkan video yang CCTV tadi itu diuploadnya 21 April. Video pertamanya tuh. Ini udah dua kejadian berbeda nih. Pelaku yang masih berstatus sebagai ibu rumah tangga diduga telah melakukan aksi hipnotis terhadap beberapa orang di wilayah Cikunir. Petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian segera mengamankan pelaku dan mencegah warga melakukan tindakan main hakim sendiri. Pelaku saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dengan kejadian tersebut menjadi peringatan bla 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 bla. Nah, nggak dijelaskan tuh kronologi si ibunya kayak gimana, katanya masih penyidikan ya. Kita tunggu aja, semoga beneran diupdate lagi kronologi si ibunya nipu tuh kayak gimana gitu. Kalau emang itu beneran kejahatan hipnotis, karena biar jadi pembelajaran juga, biar pikiran kita nggak gampang ketipu ketika ketemu modus penipuan yang si ibu ini lakukan gitu. Terus video panjangnya gue juga nemu nih guys. Nih, kita lihat. Tuh. Wah, ini perlu di blur sih nih. DNA Berita Medan. Jangan. Udah. Aduh. Tuh, kedengeran ada ini nenek-nenek, Bu. Dia berarti pengen nipu nenek-nenek. Tadi yang ngerekam. Bu, Bu, ibu kan ibu-ibu. Terus kenapa emang kalau ibu-ibu? Maksudnya kalau mengejek kan ya lebih sakit gitu, yang lebih sakit. Itu ada pelakunya. Kenapa harus ngomong tadi, Bu, ibu kan ibu-ibu. Ya iya, ya kali masa, Bu, ibu kan bapak-bapak. Itu kata-kata ejekan yang nggak ada ejekannya. Terus anehnya disautin lagi sama yang lain. Bu, ibu kan ibu-ibu. Oh ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Terus kenapa kalau ibu-ibu? Allahu Akbar. Ini kocak ya kalau orang-orang yang kebawa emosi, dia nggak mikir panjang. Gimana cara ngejeknya nih? Ngejeknya yang menyakitkan. Tapi nyatanya ejekannya nggak menyakitkan. Kocak banget ibu-ibu dah. Jadi nggak ketahuan tuh sampai sekarang, belum ada update lagi kronologi yang dilakukan si ibu-ibu itu kayak gimana. Dan diduga memang kelihatannya dia mau nipu nenek-nenek gitu. Tapi ya namanya juga masih diduga, belum ketahuan itu beneran terjadi kah atau memang dia difitnah. Wallahu alam. Kita tunggu aja update-nya, semoga diupdate lagi. Oke, gua rasa udah cukup paham ya bahwa video yang sedang viral belakangan ini tentang kejahatan hipnotis itu hoax guys, itu konten doang, cuma nyari viewers doang, dan sayangnya si pemilik videonya atau pembuat videonya nggak mau klarifikasi guys. Ini parah sih, membuat gaduh Indonesia dengan pembodohan yang dia buat, dan dia nggak mau klarifikasi. Ya pokoknya saya doakan semoga masyarakat Indonesia kedepannya bisa lebih kritis lagi terhadap video-video yang dilihat, karena di zaman AI ini menurut gue ini serem banget sih. Karena ada deepfake itu yang membuat seseorang nggak pernah ngomong kayak gitu, jadi seolah-olah ada video yang dia ngomong kayak gitu. Itu mungkin yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang zaman fitnah, jangan-jangan sekarang nih, ini zaman fitnah, jangan-jangan. Bahaya banget guys. Maka dari itu kita harus lebih kritis, lebih meneliti apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Nggak bisa asal percaya begitu aja, agar hidup kita tidak terbodohi, atau agar hidup kita tidak dirugikan. Dan bagi teman-teman semua yang mau tahu modus-modus hipnotis di jalanan yang pernah gue bahas sebelumnya, itu bisa ditonton di video yang ini ya, untuk tambahan memori agar nggak ketipu dengan cara yang seperti itu. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang kena tipu di jalanan ya, gue juga pernah kena tipu guys, tapi bukan penipuan yang ada di jalan-jalan gitu ya, ini kena tipu di dunia bisnis. Gue pernah. Jadi daripada kamu menutupi diri kamu agar tidak dianggap bodoh ketika ditipu orang, lebih baik kamu ceritakan kronologinya untuk jadi bahan pembelajaran masyarakat yang lain agar tidak kena tipu modus yang seperti kamu alami gitu.
dan itu jadi nilai kebaikan, dan insya Allah malah dinilai sedekah nanti dan diganti berkali-kali lipat. Ya udah, mungkin begitu aja video kali ini. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye.